warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabarnya? Ibu yakin kabar kalian pasti sehat dan semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, ibu berpesan agar kalian tetap menjaga kebersihan diri kalian serta menjaga kesehatan diri kalian. Karena apa? Karena kita sedang berada dalam pandemi COVID-19 atau virus corona. Maka dari itu, ibu harap kalian rajin-rajin mencuci tangan setelah beraktivitas serta menggunakan masker saat berada di luar rumah. Bagaimana anak-anak ibu paham? Baik. Anak-anak, untuk konfirmasi kehadiran kalian, silahkan kalian kirimkan nama kalian melalui grup WhatsApp kelas kita. Dan apabila kalian mengalami kendala, ingat, mintalah bantuan kepada ibu, bapak, atau kakak kalian untuk melakukannya. Ibu tunggu konfirmasi kehadiran kalian sekarang juga. Terima. Sekarang, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia, ada salah satu lagu nasional yang harus kita nyanyikan hari ini. Ada yang tahu apa judulnya? Ya, judulnya Mengheningkan Cipta. Marilah anak-anak kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional Indonesia Mengheningkan Cipta sekarang. Baik anak-anak, kalian telah menyanyikan lagu Mengheningkan Cipta dengan bagus. Sekarang, ibu mempunyai cerita mengenai menjaga lingkungan kita. Sekarang, simaklah cerita berikut yang akan ibu bacakan. Disimak ya. Pentingnya menjaga lingkungan wajib kita laksanakan. Lingkungan merupakan tempat tinggal semua makhluk hidup yang ada di muka bumi, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan, yang harus kita jaga kelestariannya. Lingkungan sangat penting bagi kelangsungan hidup bagi makhluk hidup, karena apabila lingkungan tidak ada, maka manusia, hewan, dan tumbuhan tidak dapat bertahan hidup. Namun, sekarang lingkungan mengalami kerusakan yang hampir semua itu disebabkan oleh ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Contohnya, seperti menebang pohon secara liar, yang tidak diselingi dengan penanaman pohon kembali atau reboisasi sehingga hutan menjadi gundul dan tanah tidak dapat menyerap air, bahkan pohon tidak dapat menghirup karbon dioksida di udara. Penambangan batu bara secara terus-menerus yang dapat menyebabkan tanah yang dikeruk semakin habis dan akan rusak. Membuang sampah sembarangan yang berdampak buruk pada kehidupan makhluk hidup dan lain-lain. Oleh sebab itu, agar bencana alam tidak terulang terus-menerus, kita sebagai manusia yang hidup di muka bumi,
yang telah diberikan kekayaan alam yang melimpah, seharusnya kita berterima kasih kepada Tuhan dengan cara menjaga kelestarian lingkungan ini. Mulai dari sekarang, marilah kita membenahi lingkungan kita. Nah, anak-anak, untuk melestarikan lingkungan kita, ada berbagai macam cara yang harus kita lakukan, yang antara lain tidak menebang pohon secara liar, tidak menambang batu bara secara berlebihan, dan tidak membuang sampah, serta lain-lain. Maka dari itu, marilah kita jaga kelestarian alam kita agar kita dapat menikmatinya di kemudian hari. Bagaimana anak-anak ibu paham? Baik. Nah, ibu mau bertanya, siapa yang masih ingat pada pembelajaran kita yang telah lalu? Pembelajaran kita yang telah lalu, apa saja yang kita telah pelajari? Siapa yang tahu? Ya, benar. Pembelajaran kita yang lalu yaitu mengenai perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan adalah perubahan yang terjadi pada lingkungan kita. Perubahan lingkungan itu contohnya seperti dari musim kemarau menjadi musim penghujan. Dan masih banyak lagi perubahan lingkungan yang terjadi di lingkungan kita. Nah, sekarang adapun tema, subtema dan pembelajaran kita hari ini yaitu tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 3, usaha pelestarian lingkungan, pembelajaran 1. Dengan 2 tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, melalui kegiatan berdiskusi, kalian dapat menyebutkan dan mempresentasikan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan melakukan pengamatan dan berdiskusi, kalian dapat mengidentifikasi peristiwa dalam teks non-fiksi. Baiklah anak-anak, sekarang perhatikan gambar berikut. Pada gambar, terlihat ada 2 orang anak dengan seorang ibu sedang berada di lingkungan sekitar rumah melakukan penanaman pohon. Nah, berdasarkan gambar tersebut, terdapat 4 pertanyaan. Mari kita jawab bersama-sama. Perhatikan gambar tersebut. Pertanyaan pertama, kegiatan apa yang dilakukan dalam gambar tersebut? Benar, kegiatan tersebut merupakan kegiatan penanaman pohon atau biasa disebut dengan reboisasi. Pertanyaan kedua, di mana kegiatan itu biasa dilakukan? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Tepat sekali, kegiatan penanaman pohon dapat dilakukan di wilayah atau daerah perbukitan yang tandus atau gersang, serta di lingkungan sekitar seperti halaman rumah ataupun halaman sekolah. Pertanyaan yang ketiga, apa tujuan dari kegiatan itu? Ada yang bisa menjawab? Ya, kegiatan tersebut mempunyai tujuan yaitu untuk menghijaukan lingkungan dengan tanaman-tanaman yang mampu menyerap air sebagai sumber cadangan air. Dan yang pertanyaan yang keempat, apa manfaat dari kegiatan itu? Apa manfaatnya? Baik, manfaatnya yaitu dapat membuat lingkungan menjadi lebih asri, memanfaatkan lahan yang tidak terpakai. Jika pohon yang ditanam telah tumbuh besar, maka dapat menahan longsor dan banjir, serta akar-akar pohon dapat menyimpan air sebagai persediaan air tanah. Nah, anak-anak, berdasarkan gambar tersebut, mereka telah melakukan pelestarian lingkungan dengan cara menanam pohon. Karena apa? Karena pohon itu dapat menyerap air, yang mana jika pohon itu bertumbuh besar, maka dia dapat menahan terjadinya banjir ataupun longsor di daerah tersebut. Ayo anak-anak, marilah kita jaga lingkungan kita sendiri. Nah, anak-anak, sekarang ibu mempunyai 1 buah video. Silahkan kalian simak videonya dan catat apa saja hal-hal penting yang kalian dapatkan di dalam video tersebut. Silahkan kalian simak video berikut ini.
Cara memelihara ketersediaan air bersih. Jumlah air di bumi selalu tetap karena adanya siklus air atau hidrologi. Namun, masih banyak manusia yang kurang memiliki kesadaran untuk menjaga ketersediaan air di bumi, terutama air bersih. Kegiatan manusia yang mencemari air, membuang sampah organik dan anorganik, membuang limbah industri, membuang limbah feses dan sisa pakan hewan. Jadi, apa yang harus kita lakukan untuk memelihara ketersediaan air bersih? Yang pertama, mencuci pakaian dengan air secukupnya. Yang kedua, melakukan reboisasi. Pohon yang ditanam berfungsi untuk menyimpan cadangan air di musim kemarau. Yang ketiga, membuat lubang resapan air atau biopori yang meningkatkan kemampuan tanah menampung air. Hai, menurut kamu, apalagi cara yang dapat kita lakukan untuk memelihara ketersediaan air bersih? Ayo kita jaga ketersediaan air bersih di bumi. Nah, anak-anak, kalian telah menyimak video yang telah Ibu tampilkan kan? Bagaimana? Sudah dicatat hal-hal penting apa saja yang terdapat di dalam video tersebut? Baik, di dalam video tersebut, berbagai macam upaya yang harus kita lakukan untuk menjaga ketersediaan air bersih. Caranya yaitu tidak menggunakan air secara berlebihan ketika mencuci pakaian, tidak mencemari air, dan lain sebagainya. Maka dari itu, Ibu harap kalian dapat menjaga ketersediaan air di lingkungan kalian sendiri. Nah, anak-anak Ibu minta kalian buatlah video di rumah kalian mengenai cara kalian menjaga ketersediaan air di lingkungan rumah kalian sendiri. Bagaimanapun caranya itu, silahkan kalian membuat video sekreatif mungkin. Mintalah bantuan kepada orang tuamu untuk membimbing kamu dalam membuat video tersebut. Bagaimana anak Ibu, paham? Baik. Sekarang, ketersediaan air bersih sangat penting bagi kehidupan manusia. Berbagai upaya dapat kita lakukan untuk menjamin ketersediaan air bersih. Nah, sekarang ada tugas yang harus kalian lakukan, yaitu menjawab pertanyaan yang akan Ibu ajukan setelah ini. Ibu mengajukan beberapa pertanyaan dan kalian harus menjawabnya. Ingat, jawabannya harus kalian kirimkan melalui grup WhatsApp kelas kita ya. Apabila kalian mengalami kendala dalam mengirim jawaban kalian melalui WhatsApp, silakan minta bantuan kepada orang tua kalian ataupun kakak kalian. Oh iya, untuk video tadi yang Ibu minta kalian untuk membuat di rumah, video itu kalian kumpulkan minggu depan kepada Ibu melalui grup WhatsApp kelas juga. Ingat, seperti yang Ibu sampaikan tadi, apabila kalian mengalami kendala saat pembuatannya, maka mintalah bantuan kepada orang tua kalian. Serta pada saat pengiriman, apabila kalian mengalami kendala juga, mintalah bantuan kepada orang tua atau kakak kalian. Nah, berikut pertanyaan yang harus kalian jawab dengan tepat. Jawablah pertanyaan berikut ini. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai dijawab? Silahkan kalian kirim jawabannya sesegera mungkin kepada Ibu melalui grup WhatsApp kelas kita. Karena
Ibu akan memberikan penilaian terhadap hasil belajar kalian. Mengerti anak-anak? Baik. Baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita. Ada air yang aman digunakan untuk memasak dan minum. Namun, ada pula yang sebaliknya. Ayo kita pelajari bersama. Baik anak-anak, sekarang Ibu mempunyai suatu bacaan yang berjudul air untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, bacaan ini marilah kita baca bersama-sama dengan membaca nyaring. Silahkan kalian baca sendiri-sendiri di rumah dan ingat apa saja tanda baca yang terdapat di dalam bacaan tersebut. Baik itu titik, koma, tanda tanya, tanda seru, dan lain-lain. Ingat ya anak-anak, sekarang mari kita baca bersama-sama. Air untuk kebutuhan sehari-hari. Bagaimana rasa air laut? Ya, air laut terasa asin. Jika kamu berenang di pantai dan terpercik air laut, kamu akan mengetahui bahwa air laut terasa asin. Sebagian besar, 97% air yang menutupi planet bumi ini berupa air laut. Air laut tidak bagus untuk diminum. Air laut juga tidak dapat digunakan dalam kebanyakan industri dan keperluan rumah tangga. Untunglah, 3% air di dunia berupa air segar, yaitu air yang tidak asin dan dapat digunakan untuk minum, memasak, dan mencuci. Persyaratan air bersih meliputi 3 komponen, yaitu persyaratan secara fisik, secara kimia, dan kandungan mikroba yang terdapat di dalamnya. 1. Persyaratan secara fisik. A. Tidak keruh. B. Tidak berwarna apapun. C. Tidak berasa apapun. D. Tidak berbau apapun. E. Suhu antara 10 derajat hingga 25 derajat Celcius atau sejuk. Dan F. Tidak meninggalkan endapan. 2. Syarat kimiawi. A. Tidak mengandung bahan kimiawi yang mengandung racun. B. Tidak mengandung zat-zat kimiawi yang berlebihan. C. Cukup yodium. Dan D. pH atau derajat keasaman air antara 6,5 hingga 9,2. 3. Syarat mikrobiologi. Tidak mengandung kuman-kuman penyakit seperti disentri, tipus, dan kolera. Masyarakat memerlukan air dalam jumlah yang sangat besar. Air yang akan digunakan diambil dari sungai-sungai terdekat atau sumber-sumber air lain seperti sumur. Air dari sungai dan sumber-sumber air dialirkan dan disimpan dalam tangki penampungan yang sangat besar. Tangki penampungan berisi air ditambahkan sejumlah kecil gas klorin untuk membunuh kuman berbahaya. Selanjutnya, air dipompa melalui pipa bawah tanah menuju ke rumah-rumah penduduk. Air inilah yang digunakan untuk keperluan sehari-hari masyarakat. Sumber air lainnya didapat dari penggalian tanah. Lubang penggalian ini dinamakan sumur. Masyarakat membuat sumur sebagai sumber air untuk keperluan sehari-hari. Dahulu, orang menggunakan timba untuk mengambil air dari sumur. Namun, sekarang kita dapat menggunakan pompa air bertenaga listrik. Dengan pompa itu, air dialirkan ke atas melalui pipa menuju ke bak penampungan air, kamar mandi, dapur, dan tempat-tempat lain di rumah. Anak-anak, kalian telah membaca bacaan tersebut. Sekarang, tugas kalian yaitu menuliskan informasi-informasi apa saja yang kalian dapatkan di dalam bacaan tersebut melalui peta pikiran. Ada yang paham apa itu peta pikiran? Baik anak-anak, sebelum kalian menjawab pertanyaannya, Ibu akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan peta pikiran. Nah, peta pikiran adalah seperti ini. Terdapat 4 peta pikiran dengan judul
bacaan tadi, yaitu air untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, peta pikiran itu merupakan informasi-informasi penting apa saja yang kalian dapatkan di dalam bacaan tersebut. Ingat, di dalam bacaan tersebut terdiri atas beberapa paragraf. Nah, karena di sini ada empat peta pikiran. Karena apa? Karena bacaan yang telah kita baca tadi terdapat 4 paragraf, di mana di setiap paragraf tersebut terdapat informasi-informasi penting yang akan kalian tuliskan pada peta pikiran berikut. Terserah kalian mau pilih untuk peta pikiran paragraf pertama pada kotak yang ini, untuk kedua, ketiga, dan keempat. Terserah kalian untuk menuliskan informasi paragrafnya di mana. Yang penting peta pikirannya seperti ini dengan judul air untuk kebutuhan sehari-hari. Bagaimana anak-anak ibu paham mengenai tugas menuliskan informasi-informasi penting yang terdapat dalam bacaan melalui peta pikiran? Ibu harap kalian memahaminya. Baik anak-anak, silahkan kalian kerjakan tugas kalian dan kumpulkan jawaban kalian melalui grup WhatsApp kelas juga, sama seperti tugas sebelumnya. Silahkan kalian kerjakan. Baiklah anak-anak, kita telah berada di penghujung pembelajaran kita hari ini. Kalian telah menyelesaikan pembelajaran hari ini, walaupun hanya di rumah saja, tetapi kalian tetap semangat mengikuti pembelajarannya. Bagaimana hari ini, apa saja yang telah kita pelajari? Ya, yang kita pelajari hari ini mengenai ketersediaannya air bersih. Karena apa? Ketersediaan air bersih itu sangat penting bagi kita untuk kehidupan di bumi. Kita hidup selalu membutuhkan air. Kita mandi menggunakan air, kita masak menggunakan air, kita mencuci menggunakan air, dan lain sebagainya. Karena jika air tercemar, kita pun akan kesulitan untuk melangsungkan kehidupan kita. Maka dari itu, kita jaga kelestarian dan ketersediaan air bersih di lingkungan kita dengan cara tidak mencemarinya. Ingat anak-anak? Anak-anak, untuk kegiatan pembelajaran esok hari akan kita lakukan seperti ini juga. Akan Ibu informasikan mengenai teknisinya melalui WhatsApp grup kelas kita setelah pembelajaran ini selesai. Maka dari itu, persiapkan diri kalian untuk esok hari, tetap semangat mengikuti pembelajaran di rumah. Nah, anak-anak, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran, untuk membangkitkan rasa semangat kita lagi dalam mengakhiri pembelajaran hari ini, ada salah satu lagu daerah Kalimantan Tengah yang harus kita nyanyikan. Ada yang tahu? Yaitu lagu Tari Manasai. Ada yang tahu lagunya? Ibu yakin kalian pasti ada yang tahu. Baiklah, marilah kita nyanyikan bersama-sama lagu daerah Kalimantan Tengah Tari Manasai. Berikut videonya. Mukul gandang garantung, hayak dengan kang kanung, sambil tuntang gantau, miar mundur dan maju, bahalai dan salendang, imeteng intu kahang, ngaliling sangkai lunuk, je impendeng hun bentung. Manasai ela atun jembelai. Ayu menari manasai ela atun jembelai. Bakas tuntang tabela, keleh itah mahaga, kesenian daerah, ayun tatuh yang itah, mukul gandang garantung, hayak dengan kang kanung, mangat itah tau bingat, utus itah je bauhan.
gandang garantung, hayat dengan kang kandung, sambil tuntangkan tahu, niat mundur dan maju, bahalai dan salendang, imeteng intu kahang, ngaliling sangkai lunuk, je impendeng hung bentuk. Ayu manari manasai ela atun jembelai. 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 Baiklah anak-anak, bagaimana? Sudah semangat lagi untuk melakukan aktivitas hari ini setelah pembelajaran kita selesai? Ibu harap kalian tetap semangat. Anak-anak, apabila ada hal yang kalian kurang mengerti mengenai materi pembelajaran hari ini, silahkan kalian konfirmasikan kepada ibu melalui WhatsApp dan tanyakan kepada ibu mengenai materi yang kalian kurang pahami. Mengerti anak-anak? Baiklah. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rasa syukur kita telah selesai mengikuti pembelajaran di rumah hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, pembelajaran kita telah selesai. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Tetap semangat ya.